Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inadia Zahra Ratrisa, NIM 185200125. Saya dari kelas Teori Akuntansi B. Di sini saya akan menganalisa kasus laporan keuangan terkait Garuda Indonesia. Nah, langsung saja ke kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Berdasarkan kinerja keuangan CNN Indonesia, PT Garuda Indonesia mencapai laba bersih sebesar $809.000 pada tahun 2018, yang berbanding terbalik dengan tahun 2017 yang kehilangan $216,58 juta Amerika Serikat telah memicu kontroversi. Dua anggota Garuda Indonesia, Khairul Tanjung dan Doni Askaria, menolak menandatangani laporan keuangan 2018. Menolak untuk mencatat transaksi kerjasama yang menyediakan layanan koneksi Wi-Fi penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi sebagai pendapatan karena pembayaran dari Mahata belum diterima hingga akhir 2018. Khairul Tanjung dan Doni Askaria adalah perwakilan dari PT Trans Airways dan pemegang saham Garuda Indonesia memiliki 25,61% kepemilikan. Berikut kronologi lengkapnya berdasarkan laporan reporter keuangan yang baik, Hartomo 2019. Lalu pada tanggal 2 April 2019, disinilah awal mula kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia dimulai. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar $809,85 atau setara dengan 11,33 miliar. Asumsi kursnya itu sebesar 14.000 per dolar Amerika Serikat. Nah, angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2017 yang menderita rugi US dollar senilai 216,5 juta. Namun laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Khairul Tanjung dan Doni Askaria, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia itu memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. PT Mahata Aeroteknologi sendiri itu memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Lalu pada tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia panggil Direksi Garuda. Bursa Efek Indonesia ini memanggil jajaran Direksi Garuda Indonesia itu terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan, member of BDO Internasional. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada kantor akuntan publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu. Namun, Kementerian Keuangan masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. Lalu 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan ini minta Bursa Efek Indonesia lakukan verifikasi laporan keuangan Garuda. Pemeriksa OJK mewajibkan verifikasi BEI pendapat yang benar atau berbeda tentang pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018 ini. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Nah, lalu pada tanggal 3 Mei 2019 ini penjelasan Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangannya. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya itu ditolak oleh komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aeroteknologi.
Lalu pada tanggal 8 Mei 2019, Mata Air ini buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Nah, kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aeroteknologi. Jadi pasalnya, Mahata itu sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar. Dinilai berani menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia tadi, Mahathir itu mencatatkan utang sebesar US dollar 239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Lalu analisa kasus laporan keuangan Garuda Indonesia berdasarkan teori akuntansinya. Nah, di sini berdasarkan kasus yang di atas itu tadi yang saya jelaskan. Nah, analisis saya adalah bahwa laporan keuangan harus pengawasan karena berkaitan erat dengan kepentingan umum dan tidak merugikan pihak manapun tentang laporan keuangan. Dalam hal ini biasanya ada dua alasan. Hal ini digunakan dengan alasan bahwa laporan keuangan itu harus sesuai dengan peraturannya. Salah satu alasannya itu kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam sistem pasar bebas disebut dengan kegagalan pasar, di mana laporan keuangan Garuda Indonesia ini gagal disajikan kesalahan pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Nah ini tuh akan menyebabkan kerugian karena alokasi sumber daya yang tidak dioptimalkan, bahkan karena pendapatan tersebut salah diakui sebagai beban pajak yang harus dibayarkan. Lalu monopoli alam seperti Garuda Indonesia adalah contoh kegagalan pasar yang membutuhkan intervensi regulasi untuk mencegah kekurangan pasokan dan harga monopoli. Dan alasan yang kedua, kemungkinan pasar bebas dan tujuan sosial, di mana manajemen hanya mempertimbangkan kinerja mereka sendiri yang mengarah mengarah dengan sengaja mengakui pendapatan yang seharusnya tidak merugikan pendapatan utama. Jadi artinya itu dapat dikatakan bahwa pasar bebas itu tidak cukup untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi pasar sekuritas untuk manajer dan orang-orang dalam lainnya. Ada informasi, bukan informasi yang diperoleh pemegang saham. Singkatnya, informasi yang disediakan dalam laporan keuangan yang tidak diatur, tidak memberikan perbandingan. Oleh karena itu, di semua perusahaan, pentingnya pengawasan. Jadi, dengan pengawasan itu dapat mengungkapkan salah saji materi yang berdampak pada kesalahan pengambilan keputusan tersebut. Nah, analisis selanjutnya itu didasarkan pada periode waktu hipotesis, yaitu untuk mengevaluasi perkembangan perusahaan, kemudian menggunakan periode waktu untuk mengurangi usianya. Waktu perjanjian satu laporan tahunan atau 2 tahunan, laporan selama periode tersebut itu dapat juga dilaporkan setiap 3 bulan sekali. Tapi kali ini pelaporan harus dilakukan setahun sekali. Jadi waktu yang disepakati adalah 1 tahun agar tidak sulit untuk diauditnya. Lalu pernyataan tersebut itu menyatakan bahwa perusahaan tersebut itu tahun 2018 itu yang tercermin dalam laporan keuangan dapat diuji sesuai dengan periode pelaporan tahunan dan dapat dilihat bahwa pendapatan yang belum diakui dalam laporan keuangan Garuda Indonesia itu aturan umum yang memenuhi prinsip berorientasi investasi berdasarkan operasinya, yaitu pengenalan. Di mana pengenalan itu biasanya digunakan pendapatan, dalam hal ini pendapatan Garuda Indonesia. Lalu revenue itu akan dicatat berdasarkan ketentuan tertentu. Ketentuan tertentu kalau sudah direalisasikan. Realisasi itu akan terjadi kalau event yang kritis sudah terjadi. Dalam laporan keuangan Garuda Indonesia, pengakuan pendapatan terjadi kesalahan di mana pengakuan tersebut diakui hanya berdasarkan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan PT
mata aeroteknologi yang belum terjadi kejadian kritis berdasarkan prinsip precaution yang berkaitan pada tidak ditandatangani oleh komisaris dan berdampak pada kasus yang merosotkan citra perusahaan. Lalu yang terakhir di sini ada dampak dari terjadinya kasus PT Garuda Indonesia. Jadi dampaknya itu ada harga saham Garuda Indonesia itu mengalami penurunan ke level sebesar 478 per saham dari yang sebelumnya senilai 500 per saham. Jadi saham percorian terus melanjutkan pelemahan hingga penutupan perdagangan hari ini. Jadi ke posisi 466 per saham atau turun berapa persen ini. Jadi OJK, yang kedua juga OJK mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta kepada PT Garuda Indonesia atas pelanggaran peraturan OJK nomor 29 PJOK 04 2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Lalu ada sanksi denda juga yang dijatuhkan pada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia sebesar 100 juta atas pelanggaran peraturan Bapepam nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangannya. Yang terakhir juga ada Bursa Efek Indonesia resmi menjatuhkan sanksi kepada PT Garuda Indonesia atas kasus klaim laporan keuangan perseroan yang menuai polemik. Beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain denda senilai 250 juta dan restatement atau perbaikan laporan keuangan perusahaan dengan paling lambat 26 Juli 2019 ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.